Di suatu pagi yang cerah, Maria terlihat sangat senang karena hari ini dia diajak jalan-jalan oleh mama papa. Maria sangat senang karena bisa pergi dengan mama papa yang sangat sibuk di kantor. Nah, hari Sabtu merupakan hari favoritnya Maria. Yuk, bagaimana kesenangan Maria hari ini? Kita lihat sama-sama. Maria, bangun nak. Aduh, Ma. Maria masih ngantuk nih. Bangun sayang. Kita mau jalan-jalan loh. Apa, Ma? Kita mau jalan-jalan Kemana, Ma? ke Dufan. Yang benar, Ma. Iya sayang. Oh, oke deh. Kalau gitu, Maria mandi dulu ya. Teman-teman, Maria terlihat senang sekali ya. Dia langsung bangun dan pergi mandi. Yuk kita lihat keseruan Maria dan mama papanya di Dufan. Maria, kamu mau main apa nak? Maria mau main biang lala, Pak. Oh ya udah sama papa dan mama sini. Tunggu. Kalian mau makan snack apa? Maria mau es krim, Ma. Oh, papa juga boleh deh ma. Oke. Mama pergi dulu ya. Wah, hari sudah mulai sore. Maria dan papa mamanya pun pulang dari Dufan. Maria terlihat sangat senang. Mereka sudah sampai di rumah dan Maria sudah tidur. Besok hari Minggu, Maria sangat rajin sekolah Minggu. Walaupun lelah kemarin jalan-jalan, Maria tetap semangat untuk pergi ke sekolah Minggu. Papa, Mama, ayo bangun. Sekarang sudah jam 8. Loh, emang mau kemana Maria? Kan kemarin sudah jalan-jalan. Ih, Papa lupa ya. Sekarang kan hari Minggu. Ayo, kita pergi ke gereja. Nanti Maria telat ke sekolah Minggu. Aduh Maria anakku, papa capek. Kamu pergi sama mama aja ya, papa mau lanjut tidur dulu. Mama, ayo bangun. Kita pergi ke gereja. Nanti kita telat loh, Ma. Maria, kita kan kemarin udah jalan-jalan. Kita capek. Kita nggak usah ke gereja dulu ya. Ya, masa Maria nggak sekolah Minggu sih, Mah? Papa sama Mama minggu lalu nggak ke gereja. Masa sekarang nggak ke gereja juga? Aduh, mama dan papanya Maria lagi dan lagi nggak pergi ke gereja. Minggu ini mereka kecapean. Maria sangat sedih. Kira-kira Maria pergi ke gereja nggak ya? Maria, pergi sekolah minggu yuk. Yeay, itu ada Ciko. Aku jadi punya teman nih pergi ke sekolah Minggu. Ya, bentar ya. Aku mau pakai sepatu dulu. Mah, Pa, aku pergi sekolah Minggu sama Ciko ya. Akhirnya, Maria pergi ke sekolah minggu dengan Ciko. Yuk kita lihat Maria di sekolah minggu. Selamat pagi. Ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Teman-teman Maria tampak ceria sekali ya di sekolah minggu. Karena Maria bisa memuji Tuhan, mendengarkan cerita, dan bisa bertemu dengan teman-teman. Kalau teman-teman semangat gak ya kalau pergi ke sekolah minggu? Atau males-malesan? Tapi
Minggu ini Maria agak beda soalnya meskipun terlihat tampak ceria, tapi dalam hati Maria sedih karena orang tuanya tidak ikut pergi ke gereja. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Ada yang mau didoakan? Aku Kak, aku. Orang tuaku jarang pergi ke gereja. Oh, kalau begitu, mari sekarang kita berdoa. Sekolah minggu pun selesai. Lalu Maria menunggu orang tuanya di depan gereja. Nak, ayo pulang. Papa nggak pergi ke gereja. Aduh sayang, minggu ini papa nggak pergi. Minggu depan saja ya. Ayo udah, ayo kita pulang yuk. Kita makan siang. Di mall gimana? Maria mau makan di rumah aja, Pak. Ya sudah. Ayo kita pulang yuk. Masuk ke mobil nak. Di minggu-minggu selanjutnya, orang tua Maria tetap tidak pergi ke gereja. Namun, Maria tetap pergi ke sekolah minggu. Meskipun dengan hati sedih karena tidak ditemani oleh orang tuanya. Minggu ini, karena kesibukan orang tuanya, Maria pun tidak dijemput saat pulang sekolah minggu. Dalam perjalanan pulang, Maria pun berpapasan dengan guru sekolah minggu. Maria, kamu kok pulang sendiri? Iya, Kak. Soalnya Papa lagi pergi ke luar kota. Mama pergi ke kantor tadi pagi. Jadi aku sekarang lagi nunggu ojek online yang dipesenin Mama. Gimana kalau Maria bareng sama kakak aja? Nanti biar kakak telepon mamanya buat batalin ojek online-nya. Oh, oke deh Kak. Ayo naik Maria. Maria pun naik ke mobil guru sekolah minggunya. Di dalam mobil tersebut, Maria dan guru sekolah minggu pun saling bercerita. Maria, kakak lihat beberapa minggu terakhir ini kok sering murung ya? Kamu kenapa? Iya Kak, aku sedih karena papaku sibuk terus beberapa minggu ini dan gak pernah pergi ke gereja. Oh, jadi yang dari didoakan waktu itu papa mamanya belum juga pergi ke gereja? Belum Kak. Papa sama mama selalu sibuk. Jadi kalau hari Minggu sudah capek atau kadang pergi kerja juga. Oh begitu. Jadi selama ini Maria pergi ke gereja sama siapa dong? Dianterin sih Kak, tapi kadang suka naik ojek online juga. Oke, kalau begitu sekarang kita doain ya Papa dan Mama Maria. Maria pun pulang diantar oleh guru sekolah minggunya. Kira-kira setelah didoakan, Papa dan Mama Maria pergi ke gereja nggak ya? Malam Natal pun sudah tiba. Maria sangat senang karena dia akan menari di malam itu. Tapi Maria sangat sedih karena Papa sedang sakit. Jadi Papa tidak bisa ikut ke gereja. Maria, kamu ke gerejanya bareng Ciko ya? Papa lagi sakit, Nak. Jadi, Mama harus menemani Papa di rumah. Kamu nggak apa-apa kan, Nak? Iya mah, gak apa-apa kok. Maria bareng Ciko aja. Maria pergi ke gereja dengan Ciko. Meskipun Maria bilang gak apa-apa, tapi dalam hati Maria sangat sedih. Saat menari pun Maria tidak senyum.
Wah, Maria, tadi menarinya bagus deh. Tapi kok enggak senyum ya? Kenapa nih? Iya Kak, Maria sedih. Soalnya semalam Papa sakit. Jadi Papa gak bisa ikut ke gereja malam ini. Oh, papa kamu sakit ya? Ya udah Maria, jangan sedih ya. Nanti kita pulang bersama-sama supaya kita bisa doain papa kamu. Oh, baik Kak. Nanti kita pulang sama-sama ya. Maria dan guru sekolah minggunya pulang bersama-sama untuk menjenguk dan mendoakan Papa Maria. Shalom, selamat malam. Shalom. Wah, Maria sudah pulang diantar oleh kakak sekolah minggu. Iya Bu, Maria kan tadi di gereja sendiri. Jadi kami pulang bersama-sama. Oh iya, tadi di gereja Maria cerita kalau Papa Maria lagi sakit. Jadi gimana Bu kabarnya? Iya, Papa Maria memang lagi sakit, Kak. Kalau begitu kita doa bersama ya Bu, supaya Papa Maria cepat pulih. Baik, Kak. Boleh. Silahkan. Semoga Papa Maria cepat sembuh ya Bu. Baik, Kak. Terima kasih sudah mau berkunjung dan mendoakan kami. Kami juga sangat merindukan kehadiran Bapak dan Ibu di gereja. Karena kalau diperhatikan, kita sudah sangat jarang bertemu di gereja. Iya, Kak. Saya dan Papa Maria seringkali hari Minggu juga bekerja. Jadi, hanya Maria yang sering ke gereja. Iya Bu, kami perhatikan memang Maria sangat aktif sekali di sekolah minggu. Dan tadi dia tampil bagus banget menarinya. Tetapi saat dia menari, dia terlihat murung dan tidak ceria seperti biasanya. Akan sangat baik sekali kalau Bapak dan Ibu mau mendukung Maria di gereja. Mendengar penjelasan guru sekolah minggu, Mama Maria kaget. Ternyata ada orang gereja yang perhatian dengan mereka. Walaupun Papa dan mamanya Maria jarang sekali ke gereja. Melalui kejadian tersebut, Mama dan Papa Maria menjadi sadar untuk mulai aktif kembali ke gereja. Kejadian itu juga menyadarkan orang tua Maria bahwa meskipun mereka jarang pergi ke gereja, tetapi Tuhan tetap memperhatikan mereka melalui keaktifan Maria di gereja. Mama, Papa, ayo cepat. Kita berangkat ke gereja. Ya, Maria. Papa dan Mama sudah siap nih. Ayo berangkat. Teman-teman, dari kisah Maria, kita bisa melihat bahwa seorang Maria yang masih kecil bisa membawa perubahan bagi orang tuanya. Sehingga mereka sekarang bisa pergi ke gereja bersama-sama. Kalau Maria saja bisa membawa perubahan untuk papa dan mamanya, teman-teman di sini juga bisa kan untuk membawa perubahan buat mama, papa, dan teman-teman yang lain. Jadi, mari kita menjadi anak-anak yang membawa perubahan bagi sesama.
sedikit diwawancara ya. Oh, aduh, saya baru pertama kali kesini. Oh gitu? Iya. Oh, baru pertama? Iya. Oh ya jangan kalau gitu. Oh, Thank you, iya. thank you. Om, boleh ya diwawancara ya sebentar ya? Hah? Diwawancara bentar ya? Wawancara bentar. Lihat ke kamera ya, sebutin nama. Natal Sitorus. Bagi Bapak, GKI Kebonjati itu apa sih? Maksudnya apanya? GKI Kebonjati itu apa sih sebenarnya bagi Bapak? Oh, ya tempat untuk beribadah untuk memuji Tuhan gitu, memuliakan Tuhan. Apa makna kata setia untuk Bapak? Oh, setia kalau menurut saya taat dan patuh gitu. Oke, ya. Thank you ya Pak. Bu, boleh permisi sebentar minta tolong? Bu Lovanka, sebentar ya diwawancara bentar. Apaan wawancara? Buat ulang tahun gereja. Ah, kok saya? Ibu sebutin nama dulu, lihat ke kamera. Saya Lovanka Hambali, Oke, Ibu, anggota GKI Kebonjati, bagi Ibu GKI Kebonjati itu apa sih? Rumah Tuhan. Tempat saya beribadah. Apa makna kata setia? Buat saya setia itu tetap melaksanakan semua firman Tuhan dan mungkin juga selalu bersyukur buat apa yang Tuhan beri buat saya. Oke, thank you Ibu. Ya mari. Nama saya Maya Okto. Oke, Lalu, diulang. nama saya Maya Okto. Selama beribadah di sini, apa kesan, bukan kesan, GKI Kebonjati itu untuk Bu Maya itu apa sih? Kalau untuk saya selama beribadah di sini, saya mendapatkan rasa tenang, mendapatkan rasa aman. Terus saya merasa di sini itu ada rumah saya gitu. Kesempatan saya untuk misalnya mengadu, berkeluh kesah, berkomunikasi dengan Tuhan di sini memang lebih kena. Gitu. Apa makna kata setia untuk Bu Maya? Setia untuk saya itu berarti tidak berpaling, tidak berpindah, tetap mengikuti dan tetap tetap mengikuti gitu. Gitu aja. Oke, thank you Bu Maya, thank you. Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Nama saya Mary. Nama saya Yayan Febriana. Nama saya Linda Abednego. Cuma 2. Cuman 1. Cuman 2. Saya nggak bisa nempel, nggak bisa ngelipat, nggak bisa ngelem gitu. Jadi pasti hasilnya jelek sekali kalau suruh ngelem gitu. Yang saya bisa cuma ngerajut. Ini sama ini. Sebetulnya ini cucu saya udah ambil bagian, tapi salah timing, dia ujian. Jadi nggak sempet, jadi saya yang bikin. Ini dirajut juga. Kalau sepohon ini sementara masih 15, tapi nanti masih ada yang di plafon sih. Sebenarnya hiasan ini saya bikin bukan untuk periode Natal, tapi ternyata setelah dikasih lihat ke panitia ini, dibilang dia mau juga gitu. Waktu itu jadi pengen juga lah ambil karton dari sini, saya bawa 3. Nyampe di rumah kan yang ngisi yang ngambil tuh dicatat. Pikiran saya kalau nggak dikerjain kan nanti ditagih ya karena sudah dicatat. Jadi mau nggak mau saya kreasi aja, mikir bikin apa seada-ada bahan di rumah tambahannya gitu. Jadi saya nggak beli apa-apa, yang ada aja. Sebenarnya pertamanya ragu karena kan itu harus pakai lipat-melipat gitu ya. Tapi sampai ada yang kirim di Pinterest itu dia kasih gambar seperti kayak begini, jadi pikir oh kalau gitu saya bisa. Nah pas kebetulan saya nanya sama suami bilang kenapa nggak coba, kamu mau atau enggak? Saya bilang ya mau, ya kalau mau ya coba bikin, makanya saya cobain bikin gitu. Saya ingin melayani sebagai anggota Kebon Jati ya, sebisanya aja selain merangkai bunga. Kita merayakan 100 tahun itu paling seumur hidup sekali ya, nggak mungkin lebih dari sekali gitu kan. Nah, kenapa kita nggak bergabung di sini, lalu kita merayakannya bersama-sama, kita senang, bersuka cita gitu ya, merayakan bahwa oh ternyata kita tuh bisa mencapai 100 tahun gitu. Gitu, berbagi kesukaan, sukacita, bahagia, damai, segala kan kayaknya menyenangkan ya. Ya. Dari semua generasi kumpul gitu. Nggak ujung-ujungnya cuman generasi tua aja, generasi mudanya. Tidak ada regenerasi itu maksudnya. Sama-sama melayani lah gitu sebagai kita anggota Kebon Jati itu ya. Jadi ikut terjun. Sebisanya lah talenta apa yang dia punya. Saya sih berharap GKI Kebon Jati ini kita bisa bertumbuh, berkembang. Kalau bisa menambah sekian ribu anggota jemaatnya. Dan kalau boleh, saya juga pengen ngerasain merayakan nanti 125 tahun di GKI Bonti ya, kalau dikasih umur panjang. Saya berharap ya Gereja Kebon Jati itu bisa merangkul. Kebon Jati itu udah seperti rumah sendiri lah ya. Mau saya lari kemanapun, terbang kemanapun, akhirnya balik lagi ke sini gitu ya. Semoga kedepannya yang lain pun bisa mengalami hal yang sama. Harapannya ya semoga jemaat lebih banyak lagi, lebih ada atensi untuk melayani itu ya, terus ya inilah ikut-ikut andil dalam bagian apapun gitu. Selamat 100 tahun GKI Kebon Jati. Selamat ulang tahun GKI Kebon Jati, semoga tambah menjadi berkat. Selamat 100 tahun GKI Kebon Jati. Semoga semakin bisa berkembang, semakin bisa jadi berkat bagi sesama.
Umat yang terkasih, Allah menciptakan bumi dan segala isinya, demikian juga kita manusia diciptakan seturut gambarnya. Itu merupakan bukti bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas bumi dan segala isinya. Untuk itu, dengan penuh ucapan syukur, kita datang menghadap kehadirat-Nya. Mari dengan berdiri kita awali ibadah dengan menaikkan pujian bagi-Nya. Jemaat yang terkasih, selamat pagi. Lagu yang ingin kami nyanyikan ini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap langkah yang kita ambil dalam hidup ini, kita harus lakukan yang terbaik. Oleh karena itu, serahkan kepada Tuhan, karena ini menentukan masa depan kita. Serahkan kepada Tuhan, jangan pernah ragu. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik ini semua. Nanti akan disertai dengan gerakan-gerakan isyarat untuk orang tuli, sehingga mereka bisa memahaminya juga. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua.
cobaan bersamamu Tuhan, ku kan aman sampai ke seberang. Ku serahkan kuatirku kepadamu, karena ku tahu Engkau yang kan memeliharaku. Engkau akan membimbingku lewati semua, tenangku denganmu. Jikalau aku dapat meminta, biar berlalu dari hidupku, tapi hatiku ini berkata, hadapi semuanya bersamamu. Kau tuntunku berjalan lewati setiap cobaan bersamamu. Oh Tuhan, ku aman sampai ke seberang. Ku serahkan kuatirku kepadamu, karena ku tahu Engkau yang kan memeliharaku. Engkau akan membimbingku lewati semua, tenangku denganmu. Jikalau aku dapat meminta, biar berlalu dari hidupku, tapi hatiku ini berkata, hadapi semuanya bersamamu. Ku serahkan kekuatirku, ku tahu Kau yang kan memeliharaku. Kau membimbingku lewati semua, tenangku denganmu. Jikalau aku dapat meminta, biar berlalu dari hidupku, tapi hatiku ini berkata, hadapi semuanya bersamamu. Tenangku denganmu. Sakaria 2 ayat 11, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami merenungkan firman Allah kembali. Kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu mengingat dan memperlakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita membaca dari Sakaria pasal 2 ayat 10 dan 11. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan dan menjadi umatku. Dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu.
Jemaat Tuhan, kita sungguh berbahagia kalau kita boleh hadir selaku umat Allah. Apa yang membuat kita berbahagia? Jelas bukan hanya kehadiran kita, tetapi selaku gereja kita juga meyakini kehadiran Tuhan. Tuhanlah yang mula-mula hadir di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan ajakan dari Tuhan. Baik dari umat Tuhan yang sudah ada terlebih dahulu maupun berikutnya kita. Demikian juga dengan diri kita. Kita mengundang, mengajak sehingga kehadiran umat Allah semakin lama, semakin bertambah, semakin lama, semakin semarak. Kita bersyukur bersama-sama atas segala kebaikan Tuhan. Kita bersyukur atas segala penyertaan Tuhan. Dari situlah kita melihat pekerjaan Tuhan. Bahwa Tuhan memimpin kita tanpa terasa, bukan hanya setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun. Tetapi bisa tembus 1 abad, 100 tahun. Kehadiran 100 tahun GKI Kebonjati bukan sekedar sebatas berdirinya sudah 100 tahun. Hadir dan berdirinya sudah lebih dari 1 abad. Kehadiran 1 abad adalah perayaan bahwa Tuhan berkenan menghadirkan satu gereja Tuhan di Jalan Kebonjati. Tepatnya menurut catatan sejarah di jemaat ini, pada masa Natal pertama, peristiwa 100 tahun yang lalu memperlihatkan campur tangan Tuhan hingga saat ini. Dalam rangka 100 tahun jemaat GKI Kebonjati di gereja ini merayakan dan mempersaksikan kebaikan Tuhan, maka firman Allah mau mengingatkan. Pertama-tama Tuhan bersedia hadir bersama dengan kita. Tetapi juga yang kedua, ternyata dampak kehadiran Tuhan membuat banyak orang datang dan juga merayakan kehadiran Tuhan. Karena itu saya hendak mengajak jemaat terkasih untuk selalu merayakan kehadiran Tuhan, mensyukuri kehadiran Tuhan. Sehingga kehadiran kita pun bisa menjadi kehadiran yang bersyukur kepada Tuhan. Selamat atas 1 abad kehadiran jemaat GKI Kebonjati di tempat ini. Dan tentunya nggak boleh lupa, sebenarnya sudah lebih dari 1 abad jemaat Tuhan ini berdiri. Kita percaya bahwa Bapa yang Maha Pemurah dan penuh anugerah selalu menuntun jemaat GKI Kebonjati, mempersaksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Saya, Pendeta Beni Halim, yang saat ini melayani di Jemaat GKI Serang, sungguh sangat bersyukur bisa menyapa jemaat terkasih. Bukan hanya karena putri pertama saya, Lavenia Laurencia Halim, menerima baptisan di Jemaat GKI Kebonjati yang dilayani Pendeta Yoce Henry Karu, tetapi juga keluarga Papa dan Mama mertua saya anggota GKI Kebonjati. Istri saya pun pernah melayani di Jemaat GKI Kebonjati, sempat sebagai penatua GKI di GKI Kebonjati. Sebagai bagian keluarga dari Jemaat GKI Kebonjati, saya ikut bersyukur dan selalu berdoa bagi jemaat ini. Terpujilah Kristus, Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, karena Engkau adalah yang Immanuel. Engkau selalu beserta dengan kami, bukan hanya hadir beserta dan mengawasi kami, melainkan hadir dan berkarya bersama dengan kami. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati karya lain Jemaat GKI Kebonjati, untuk selalu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Hai, saya mau menceritakan pengalaman hidup saya, bagaimana saya mengalami Tuhan dalam hidup saya. Mungkin orang-orang tahu saya orang yang ceria, tapi sebenarnya dulu saya itu punya suatu kepahitan yang tidak dapat saya ungkapkan. Bagaimana saya begitu benar terluka oleh karena perbuatan adik saya. Saya tidak bisa melupakan itu. Dan 3 tahun saya hidup dalam kepahitan. Sampai ada satu waktu Tuhan berbicara kepada saya melalui orang lain. Dan yang orang lain berbicara dengan saya itu tidak saya ceritakan masalah saya. Dia menegur saya, dia berkata, jangan simpan kepahitan. Ampuni mereka, maafkan mereka. Dan yang lebih dahsyat lagi, memberkati mereka. Siapa yang bisa, tapi memang perjuangan sih untuk bisa mengampuni orang. Dan itu tidak bisa dengan kekuatan kita. Saya minta Roh Kudus, saya bilang, Roh Kudus, Tuhan saya nggak mau ada dalam kepahitan. Roh Kudus tolong saya, bantu saya untuk saya bisa melepaskan pengampunan. Sampai satu titik saya bisa berdoa. Tuhan ampuni mereka. Tuhan maafkan mereka. Tuhan berkati mereka. Begitu saya berbicara seperti itu, plong. Sepertinya beban itu benar-benar terlepas dari saya. Dan yang lebih spektakuler lagi, Tuhan memberikan saya kesempatan bertemu dengan adik saya dan saya mengatakan, maafkan kakak ya, maafkan saya karena apa yang kalian lakukan juga ada di situ bagian saya membuat kalian terluka. Jadi jangan pernah berkata bahwa kita tuh harus punya sakit hati harus kita simpan, jangan, itu penyakit buat kita dan kita nggak ada damai sejahtera. Kita tahu bahwa iblis tugasnya adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Jangan biarkan iblis tinggal dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, mengadakan pemulihan akan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat. Amin. Harapan saya bergereja di GKI Kebonjati semakin bertumbuh dan berdampak terhadap jemaat dan lingkungan di gereja GKI Kebonjati, dan banyak jemaat yang dipulihkan dalam kedewasaan iman, dan GKI semakin jaya dan GKI sebagai contoh untuk GKI-GKI yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkubur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agung
Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, dalam kesulitan, ingat Tuhan. Dalam kelancaran, ingat Tuhan. Dalam kelemahan juga, ingat Tuhan. Dalam kekuatan, ingat Tuhan. Tak ada yang dapat kita lakukan tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, hanyalah kesia-siaan. Bersama Tuhan, ada pengharapan. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah umat-Mu. Dalam setiap pertemuan, kami ingin merasakan kasih-Mu. Ajar kami untuk saling mendukung satu sama lain. Kami percaya bahwa di mana ada kasih, di situ Engkau hadir. Dalam nama Yesus, kami bersyukur atas komunitas ini. Amin. Dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, kasih-Nya tak terti. Hai puji namanya, tumbuh-tumbuhan. Dan puji namanya, jenis bijian. Hai puji namanya, buah-buahan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Dan puji namanya, burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Hai puji kasih-Nya tak terti.